Haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Hari ini kita memperingati kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Yang kita percaya Dia sedang menyediakan tempat yang indah buat setiap kita. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Mazmur berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Yes, katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan
disembah Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak dimasyurkan. Terpujilah Tuhan Allah kami yang perkasa. Allah kami yang ajaib. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Oh, tinggikan Dia. Hosana. Makhluk sujud menyembah Tuhan. Langit, bumi dan segala isinya sujud menyembah Dia. Sebab Dia pencipta alam semesta. Dia Raja, Dia Raja, Dia agung. Haleluya. Hosana,
memandang Tuhan dengan kekaguman, dengan penuh takjub akan Tuhan. Itu adalah bagian dari takut akan Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh mulia Engkau Tuhan. Sungguh perkasa Engkau Tuhan. Sungguh ajaib. Thank you God. Thank you Lord Jesus. We adore you. We adore you. We praise you. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Wow. Nyanyikan pujian ini. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a wonderful name it
Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name
is the kingdom, glory, power, mighty name. The name is Jesus. The name is Jesus. The name is Jesus. Say it, sebutkan. The name is Jesus. The name is Jesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Yesus Raja. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, pemirsa pendengar yang setia dimanapun saudara berada, hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saya ingin mengucapkan Happy Ascension Day, selamat hari raya kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini saya ingin share kepada saudara. Saya ingin rekap apa yang Tuhan Yesus lakukan selama 40 hari, waktu yang tidak pendek. Waktu yang lama 40 hari, apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas muka bumi yang perlu menjadi perhatian kita. Dan apa kata-kata terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dan ini akan menjadi bekal yang luar biasa buat saudara dan saya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Cukup dong saudara. Mengapa dia harus ketemu sama murid-muridnya? Apa pesan-pesan terakhirnya sampai dia naik ke surga? Nomor satu saya ingin saudara tahu bahwa dia ingin menjamah HQ daripada murid-muridnya. Apa itu Pastor HQ? HQ itu adalah heart quotient. HQ itu adalah belief quotient. HQ itu adalah hubungannya dengan hati saudara dan saya. Saudara mungkin pernah dengar IQ. IQ itu intelligent quotient. Dan saya hargai IQ saudara yang luar biasa, 120, 130, ada yang 150. Tetapi waktu saudara belakang ini mendengar ada lagi istilah yang baru di mana IQ saja tidak cukup. Ada tambah EQ, emotion quotient, emotional quotient kali yang lebih tepat ya. Artinya orang yang sukses tidak hanya tergantung daripada IQ. Dia bisa menjadi orang yang pintar, tapi kalau jiwanya tidak tenang atau jiwanya labil atau emosinya itu meledak-meledak, attitude-nya kurang baik misalnya ya, itu juga susah buat hidupnya. Jadi ada istilah baru dari ahli-ahli mengatakan ada EQ. Tapi hari ini saya ingin memperkenal sesuatu yang menurut saya jauh lebih penting.
Bukan berarti EQ dan IQ tidak penting. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ini adalah fondasi. Dan ini yang Tuhan bicarakan dengan murid-muridnya. HQ, HQ, heart quotient atau belief quotient. Kerajaan Tuhan itu pertama-tama, fondasinya berhubungan dengan hati saudara dan hati saya. Kalau hati kita dibereskan oleh Tuhan, yang lain itu mengalir dari hati yang benar, saudara. God's kingdom is the kingdom yang berhubungan dengan hati saudara dan saya. Thomas punya caranya sendiri. Thomas punya cara dunia, saudara. Seeing is believing. Lihat dulu baru percaya. Bukankah begitu? Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia bilang, enggak, saya enggak percaya. Teman-temannya sudah kasih tahu dia, enggak, saya enggak percaya. Petrus sudah kasih tahu dia, enggak, saya enggak percaya. Thomas bukan orang bodoh, saudara. Pintar. Tapi dia ada masalah dengan hatinya. Dia punya filosofi, seeing is believing. Lihat dulu, baru percaya. Dunia operasinya seperti itu. Dan saya tahu beberapa ada hasilnya. Tapi dengan kerajaan Allah gak bisa begitu. God's way, bagaimana cara Tuhan? Believing is seeing. Percaya dulu, baru melihat. Keren kan saudara ya. Dan Tuhan Yesus ngomong sama Thomas di Yohanes 20 ayat 29. Tuhan Yesus tuh mengajar murid-muridnya yang lain. Dan juga mengajar saudara dan saya. Rahasia hidup bahagia bersama dengan Tuhan. Thomas dibilang, sekarang kamu sudah melihat saya. Makanya kamu percaya. Tapi ada loh orang-orang yang belum pernah melihat saya dengan mata mereka sendiri. Tetapi mereka telah percaya di dalam hati mereka. Dan mereka akan diberkati bahkan lebih lagi. Saudara, kalau gak ada cerita seperti ini, saudara dan saya gak akan hidup bahagia. Karena buktinya sampai hari ini saudara dan saya belum pernah lihat Tuhan Yesus kan. Mungkin lewat visi bisa. Tetapi belum pernah saudara lihat Tuhan Yesus dengan mata saudara kan. Saya juga harus jujur dengan saudara, belum pernah lihat dia. Tetapi bukan berarti saya tidak punya mata. Tapi saya punya mata yang jauh lebih tajam dari mata jasmania saya, yaitu mata rohani saya. Karena saya percaya Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Demikian juga saya menjalani hari esok. Saya belum bisa membaca hari esok. Saudara jangan sombong kalau saudara berkata bisa membaca hari esok. Itu pun hanya prediksi, nggak mungkin 100% benar. Tetapi saudara, masa depan saudara itu bergantung sama sekarang. Kalau saudara tidak percaya masa depan saudara cemerlang besok hari, tidak tertutup kemungkinan hari ini saudara bunuh diri. Kalau saudara tidak percaya masa depan itu akan baik, Tuhan menyertai saudara, saudara gak akan berusaha lagi hari ini. Saudara hanya akan duduk diam di rumah dan tidak ngapa-ngapain, makan tidur sampai saudara dipanggil Tuhan. Gak enak hidup seperti itu. Oleh sebab itu berbahagialah kalau saudara dan saya masih bisa percaya. Dan ini bisa diterjemahkan saudara sekolah dengan semangat, saudara bekerja dengan semangat, saudara melakukan planning dengan semangat yang baru. Saudara. Haleluya saudara. Katakan bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, aku percaya engkau. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya sama engkau. Haleluya. Yang nomor 2 saudara. Apa yang Tuhan Yesus lakukan selama 40 hari dia di bumi. Dan nanti perkataan terakhirnya sebelum dia naik ke surga. Dia ingin saudara tahu. Mulai hari ini saudara jangan pernah hidup dengan minder lagi. Mulai hari ini saudara jangan lagi mengalami krisis identitas. Mulai hari ini saudara tidak perlu kecewa lagi dalam hidup ini. Karena apa? Orang pertama yang Tuhan Yesus ketemu pada waktu dia bangkit dari orang mati dan antara orang mati adalah seorang perempuan. Seorang perempuan itu nggak dianggap di zamannya Tuhan Yesus. Mereka adalah warga negara kelas 2 atau kelas 3. Perempuan adalah simbol daripada saudara dan saya juga, di mana dunia mungkin tidak anggap. Tetapi Tuhan Yesus dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tuhan Yesus bangkit
Berarti kemenangan terakhir kekristenan itu saudara adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Paulus berkata kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, iman saudara dan iman saya sia-sia. Apa yang membedakan Tuhan Yesus dengan orang lain? Bedanya pemuka agama yang lain itu adalah orang. Mereka mati dan kuburannya ada sampai dengan hari ini. Tuhan Yesus itu bukan orang. Dia pernah 100% menjadi orang, tapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia mati menggantikan kematian saudara dan saya. Dia bangkit supaya saudara tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya. Dan orang yang bangkit itu, Tuhan yang bangkit itu dengan segala kejayaannya, orang pertama yang dia ketemu adalah orang yang minder. Adalah orang yang tidak dihargai orang lain. Oleh sebab itu, saudara mulai hari ini, saudara tidak boleh lagi ada mengalami krisis identitas atau minder. Karena Tuhan sudah menunjukkan dirinya kepada Maria Magdalena. Amin saudara. Jangan pernah mau minder dalam hidup ini. Tapi jadilah orang yang berani, bold. Bukan berani karena kehebatan kita. Bukan berani karena kepintaran kita. Puji Tuhan kalau saudara pintar. Tapi berani karena Tuhan Yesus menampakkan diri kepada saudara dan saya. Haleluya. Lagi pula saudara, orang yang minder itu ya. Orang yang mengalami krisis identitas. Survei menunjukkan ya saudara ya. Orang ini cenderung untuk melakukan sesuatu yang violence. Kekerasan saudara. Hidupnya penuh dengan strife, pergumulan. Apalagi yang Tuhan Yesus ambil waktu bersama dengan murid-muridnya setelah dia bangkit. Dia memulihkan hidup orang. Dia tidak membawa pelayanan condemnation, menghakimi orang. Ini cerita dari Petrus. Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Saya bisa bayangkan Petrus itu begitu down. Saya bisa bayangkan dia merasa dirinya gak berharga. Dia merasa malu dan malu. Tetapi Tuhan Yesus pada waktu dia bangkit dari antara orang mati, dia ambil waktu melayani Petrus, saudara. Orang yang guilty feeling itu hidupnya gak enak. Dan biasanya keputusan-keputusannya juga bisa salah. Mungkin bisa banyak salah. Tahu gak apa yang dilakukan Tuhan Yesus, Petrus? Tidak dicatat secara detail mengapa. Tapi menurut saya ini bisa adalah salah satu dampaknya. Dia guilty feeling, gak ngerti mau ngapain. Akhirnya diajak 6 teman-temannya pergi mancing. Dan hasilnya gak ada. Orang yang guilty feeling dia mungkin melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan pimpinan Tuhan. Karena feel guilty dan hasilnya tidak ada. Tidak dapat ikan saudara. Tetapi pada hari yang sama Tuhan menampakkan diri kepada Petrus dan teman-temannya. Dan Tuhan Yesus kasih ikan kepada mereka. Dan kemudian Tuhan ngobrol sama Petrus. Dan disitulah 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus. 3 kali juga Tuhan melakukan pembicaraan dengan Petrus dan memulihkan hidup dia. Dan yang cool daripada ayat ini adalah Tuhan Yesus ngobrol sama Petrus itu sambil menyediakan makanan. Keren ya Tuhan ya. Tuhan isi kampung tengahnya dan juga Tuhan isi hati Petrus. Luar biasa. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan setelah dia bangkit dari antara orang mati? Dia di dalam bisnis pemulihan. Dia tidak di dalam bisnis menghakimi orang lain. Apalagi yang Tuhan Yesus lakukan saudara. 40 hari adalah waktu yang lama. Dan dia ambil waktu satu demi satu dia selesaikan masalah daripada murid-muridnya. Yang nomor 4 saudara. Dia membereskan bisnis murid-muridnya. Wah luar biasa. Ini cocok nih dengan situasi COVID saudara ya. Di mana bisnismen pusing, karyawan juga pusing.
mengalami PHK, dirumahkan. Bagaimana dengan bisnis masa depan? Kalau COVID selesai, masih banyak hal-hal yang harus kita bereskan. Banyaklah yang PR demi PR yang harus dilakukan. Naik pesawat apakah boleh berdampingan lagi dengan yang lain? Kalau misalnya begitu, kalau misalnya nggak boleh berdampingan, apakah harga tiket akan naik dan lain sebagainya? Itu cukup memusingkan orang, saudara. Tetapi saya melihat pola dan janji Tuhan. Dan saya ingin saudara pegang janji Tuhan ini. Yohanes 21 ayat 11. Petrus tidak dapat makanan. Petrus tidak dapat ikan pada waktu dia mancing bersama dengan 6 murid-murid yang lain. Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus bilang lemparkan jalamu ke kanan. Ingat mereka adalah nelayan yang ulung. Disuruh lempar jala. Duduk dari tadi dilempar jalanya. Sudah semalaman mereka lempar jala ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Dan tidak dapat apa-apa. Sekarang enak aja Tuhan Yesus bilang lempar jala ke sana. Demikian juga advis ini mungkin tidak masuk akal di tengah-tengah COVID. Mungkin. Tapi janji Tuhan adalah janji Tuhan. Sekali lagi janji Tuhan adalah janji Tuhan. Saya ingin saudara sadar, langit dan bumi ini miliknya Tuhan, saudara. Bisnis saudara itu kalau tidak ada favor dari Tuhan itu gak akan berhasil, saudara. Gak akan berhasil, saudara. Yohanes 21 ayat 11 Alkitab mencatat ada 153 ikan yang didapat. Dan ikannya besar-besar. Pastor Kong, apa sih artinya 153? Saya harus jujur sama saudara, saya tidak mengerti betul. Tapi saya pernah mendengar nih teman saya khotbah. Saya pernah mendengar ada yang mencoba menginterpretasikan 153. Yaitu mencakup bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia ini. Wow, saya aminkan aja deh. Berarti pelayanan saudara dan saya. Berarti bisnis saudara dan saya jangan lagi bisa bilang gak survive. Enggak, bilang bisa survive. Bahkan akan mengembang ke kanan, akan mengembang kiri, akan mengembang ke depan, saudara. Karena 153 berbicara tentang skop yang mendunia, saudara. Dan di situ ikannya besar-besar. Dan yang mengagetkan saudara, alat penampungan mereka, jala mereka, jaring mereka tidak goyang. Maukah saudara percaya? Bapak, sebelum aku teruskan firman ini, hamba ingin berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk semua jemaat, termasuk pemirsa pendengar yang setia dimanapun saudara berada. Saat ini ambil janji Tuhan Yohanes 21 ayat 11 untuk bisnis saudara, untuk pekerjaan saudara. Saudara masih ingat apa yang saya katakan tadi? Tuhan Yesus ketemu sama murid-muridnya membereskan hati mereka. HQ, heart quotient. Saudara dan saya mungkin sampai hari ini masih tidak bisa mikirin dengan IQ saudara bagaimana membereskan pelayanan saudara, membereskan bisnis saudara, membereskan pekerjaan saudara. Tapi Tuhan Yesus datang membereskan dulu hati mereka dengan HQ, dengan heart quotient. Dan hari Tuhan, kami katakan aku percaya. Engkau menyertai kami. Menyertai pelayananku, menyertai keluargaku, menyertai bisnisku dan pekerjaanku sehingga jalaku, jaringku tidak goyah karena kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Kami berdoa dan semua katakan amin. Setelah 40 hari bersama dengan murid, sekarang Tuhan Yesus naik ke surga. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dia akan kembali ke tempat asalnya. 2000 tahun yang lalu dia naik. Kenapa? Karena tempat asalnya adalah tempat yang mulia. Dia harus kembali kepada kemuliaannya. Dan dia sedang membawa saudara kembali kepada kemuliaannya. Tuhan itu punya rencana yang mulia dari awalnya, saudara.
Tetapi karena iblis, karena dosa Adam dan Hawa, maka kemuliaannya mulai pudar dan hilang untuk hidup saudara dan saya. Makanya saudara, hidup di bumi ini adalah hidup yang tidak sempurna lagi. Ada sakit penyakit datang, ada dosa dan lain sebagainya, ada kekerasan, ada pembunuhan. Tetapi kabar baiknya Tuhan sudah kembali ke tempat asalnya. Berarti saudara dan saya akan kembali terus di dalam kemuliaan kita. Oleh sebab itu janji Tuhan berkata Dia membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Jadi kalau saudara mengalami kemenangan di muka bumi ini, kemuliaan di muka bumi ini, praise God, puji Tuhan. Tapi jangan sampai di situ, jangan berhenti sampai di situ. Karena masih ada kemuliaan yang berikutnya, masih ada kemenangan yang berikutnya. Sampai saudara dan saya kembali ke tempat asal kita di surga mulia, saudara. Haleluya. Dan Tuhan kembali ke tempat asalnya, artinya apa? Artinya kemenangan sudah Dia jamin buat saudara dan saya. Dan Dia kembali kepada Bapaknya dengan tugas accomplished. Mission accomplished. Dia lapor kepada Bapaknya di surga. Bapa, mission accomplished. Berarti saudara dan saya dan anak-anak saudara, mungkin cucu-cucu saya nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Semua kita yang percaya akan kembali ke tempat asal kita yang luar biasa. Haleluya. Dan ini perkataan Tuhan Yesus buat saudara dan saya, buat murid-muridnya. Saudara dijadikan pemberita kabar baik. Yes, saudara dan saya adalah the messengers of good news. Sebelum Dia naik ke atas, Dia berikan sebuah janji, Dia berikan sebuah perintah, Dia berikan sebuah kata-kata terakhir. Engkau akan sedang dan teruskan menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Berarti saudara dan saya adalah the ambassadors, duta-duta besar kerajaan Allah untuk kabar baik. Saudara, dunia ini penuh dengan kabar negatif. COVID membawa kabar negatif. Oleh sebab itu saudara tidak perlu lagi menambah-nambah dengan kabar negatif. Saudara dan saya adalah pembawa kabar baik. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, mulai hari ini kamu adalah pemberita kabar baik. Saya akan naik ke surga dan saya akan kembali menjemput kalian. Sementara itu kalian pergi. Kemanapun kalian pergi, jangan kasih kabar buruk. Kasih kabar baik. Kenapa? Karena aku hidup di dalammu, aku tinggal di dalammu, aku berserta dengan engkau sampai selama-lamanya. Matius pasal 28 saya bacakan ayat 18, 19, 20. Sementara itu ke-11 murid sudah mendengar kabar baik dari perempuan-perempuan itu dan pergi ke Galilea, ke bukit di mana Yesus sudah merencanakan akan menemui mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembah Dia. Sayang, beberapa orang masih ragu-ragu. Kemudian ayat 17, kemudian Yesus mendekati mereka dan berkata, semua otoritas di alam semesta ini sudah diberikan kepadaku. Itu kabar baik. Sekarang pergilah di dalam otoritasku. Otoritas Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena otoritasnya adalah otoritas kebangkitannya. Otoritas dan kuasa Tuhan adalah otoritas yang sempurna, yang tidak akan pernah kalah, saudara. Dan Dia memberikan kabar baik buat saudara dan saya. Dia berkata, sekarang pergilah di dalam otoritasku dan jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk setia mengikuti semua yang sudah kuperintahkan kepadamu. Dan jangan pernah lupa bahwa aku menyertaimu. Jangan pernah lupa kabar baik ini. Aku menyertaimu setiap hari, setiap saat, bahkan sampai kepada akhir zaman.
Jangan pernah lupa Tuhan memberikan kabar baik buat saudara dan saya. Di tengah dunia yang penuh dengan kabar buruk, saudara adalah pembawa kabar baik. Dan kabar baik itu tidak pernah akan kalah dengan kabar buruk. Karena kabar baik itu disertai dengan otoritas daripada surga, saudara. Keren gak, saudara? Sebelum dia naik ke surga, dia bereskan hati kita terlebih dahulu. Dia bereskan apa yang kita perlu lakukan terlebih dahulu. Dia bereskan rasa minder kita dulu. Dan kemudian dia berkata, aku memberikan kabar baik kepadamu. Kamu tidak hanya punya kabar baik, kamu punya kabar baik untuk orang lain. Saudara, kalau saya punya berkat untuk diri sendiri, itu sudah luar biasa. Tapi kalau saya punya berkat untuk memberkati orang lain, itu berarti saya berkelimpahan. Luar biasa sekali. Ya, saya bacakan dari kitab Markus pasal 16, saudara, ayat 15, dan saya akhiri dengan ayat ini. Dan ia berkata kepada mereka, sementara kamu pergi ke seluruh dunia. Skopnya dunia, saudara. Pastor Kong, apakah saya harus pergi ke Brasil? Pastor Kong, apakah saya pergi ke RRC? Atau Pastor Kong, apakah saya harus pergi ke Malaysia, ke Singapura? Boleh saja kalau Tuhan pakai. Tetapi di sini juga berarti kamu pergi ke tetanggamu. Kamu pergi ke tempat kantormu. Kamu pergi ke keluarga kamu. Kamu pergi kepada orang tuamu. Kamu pergi kemanapun kamu pergi. Ke RT, RW, kemanapun. Jadi tidak harus skopnya dunia di luar, tapi juga dunia di dalam saudara. Atau saudara bisa pakai multimedia, pakai dengan sekarang teknologi, apa istilahnya lah, macam-macam. Saudara bisa broadcast ke seluruh dunia. Sementara kamu pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil yang indah ini secara terbuka kepada seluruh umat manusia. Saudara bisa menjangkau Papua. Saudara bisa menjauh tempat-tempat yang tidak terjangkau dengan gadget saudara, dengan teknologi. Barang siapa percaya kabar baik ini dan dibaptis akan diselamatkan, dan barang siapa tidak percaya kabar baik ini akan dihukum. Ayat 17. Dan tanda-tanda mukjizat ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ini the last words of Jesus to you and me. Ini kata-kata terakhir Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga untuk saudara dan saya, seperti dia sudah katakan kepada murid-muridnya. Dan tanda-tanda mukjizat ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir roh-roh jahat dalam kuasa namaku. Kita gak perlu takut sama roh jahat. Kita pun memiliki kabar baik sehingga roh jahat tidak berani masuk ke dalam hidup kita. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Mereka akan secara supranatural terlindung dari ular-ular dan dari meminum apapun yang beracun. Dan mereka akan meletakkan tangan ke atas orang sakit dan menyembuhkannya. Wow. Ini tidak hanya bicara kepada murid-murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ini berbicara buat saudara dan buat saya. Khususnya sekarang ini orang takut dengan COVID dan lain sebagainya. Saudara gak perlu takut. Saya gak bilang saudara gak hati-hati. Saya gak bilang saudara gak cuci tangan. Enggak. Kenapa saya cuci tangan? Karena saya orang besi. Saya cuci tangan bukan karena saya takut kotor. Saya cuci tangan karena saya orang bersih. Cara berpikirnya harus seperti itu. Saudara boleh pergi kemana. Boleh beritakan kabar baik. Dan firman Tuhan berkata, yang negatif tidak bisa menang dengan yang positif. Termasuk kalau orang mau guna-gunain saudara. Orang mau kirim ular, mau minuman yang beracun. Tidak akan kena saudara. Ini janji firman Tuhan. Setelah mengatakan hal-hal ini, Yesus terangkat ke surga dan duduk di tempat terhormat di sebelah kanan Bapa di surga. Dan mengakhiri firman Tuhan ini, Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk setiap jemaat yang dikasihi Tuhan.
Untuk setiap pemirsa pendengar yang setia dimanapun kami berada, kami terima janji firman Tuhan. Kami terima kabar baik ini. Kami terima mukjizat yang dari Tuhan. Kami terima kuasa mengusir roh jahat. Kami terima bahasa-bahasa yang baru. Kami terima kuasa menginjak ular-ular. Kami terima kuasa di mana kami tidak bisa diracuni. Kenapa bisa demikian? Karena misi kami adalah misi dari surga. Misi kami adalah misi kabar baik. Dan kabar baik tidak bisa dikalahkan oleh kabar buruk. Kabar baik tidak bisa dikalahkan oleh rasa minder. Kabar baik tidak bisa dikalahkan oleh iblis sekalipun. Karena sang pembawa kabar baik agung, Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan dia hidup di dalam kami semua yang percaya. Dan ini adalah pesan-pesan terakhir sebelum dia datang lagi untuk kedua kalinya. Dan sebelum dia datang untuk kedua kalinya, kami selalu ingat akan pesan-pesan ini. Kami tahu bahwa kami adalah duta besar yang penuh dengan kuasa membawa mukjizat. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa pendengar yang setia dimanapun saudara berada, itulah rencana Tuhan untuk saudara dan saya. Tapi apakah saudara sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara yang mengampuni semua dosa dan pelanggaran saudara? Kalau belum ikutin doa saya, katakan Tuhan Yesus. Ya, katakan Tuhan Yesus. Hari ini aku membuka hatiku. Aku terima Engkau, katakan aku terima Engkau sebagai Tuhanku dan sebagai Juru Selamatku yang mengampuni semua dosa-dosaku. Katakan Tuhan Yesus, hari ini jadikan aku anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Kalau saudara sudah doa demikian, saudara adalah anak-anak dari Bapa di surga yang diberikan perkataan terakhir Tuhan Yesus. Pemberita kabar baik. God bless you. Jesus love you. Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih telah menyaksikan streaming Jakarta City Blessing Bellagio. Kami percaya firman Tuhan yang Anda dengar pasti memberkati kehidupan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan bantuan doa, dapat menghubungi kami di nomor berikut. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kembali kita diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk memberi, dengan membawa persembahan dan perpuluhan kita. Apakah kita dapat memberi di tengah kondisi seperti ini? Saya teringat tentang cerita 5 roti dan 2 ikan. Di mana apa yang ada di tangan kita, sedikit atau sebanyak apapun, jika ada di tangan Tuhan, biarlah Dia yang melipat gandakan. Tentunya kita memberi tidak seperti orang yang bermain lotre. Tetapi kita memberi karena Tuhan Yesus adalah pemberi agung kita. Selamat memberi. Akun gereja ada di layar kaca Anda. Tuhan Yesus memberkati.